Rumor naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk, untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tampaknya tak hanya menghebohkan publik tanah air, tetapi juga membuat geger jagat sepak bola Asia. Reaksinya paling panas justru datang dari Cina. Pekan terakhir Championship musim ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Gelandang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, resmi mencatatkan debutnya di kompetisi kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United. Pertanyaan klasik dalam dunia sepak bola, siapa pemain terbaik di dunia? Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Dan beginilah jawaban dari kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Rumor naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk, untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tampaknya tak hanya menghebohkan publik tanah air, tetapi juga membuat geger jagat sepak bola Asia. Reaksinya paling panas justru datang dari Cina. Pascal Struijk, pemain kelahiran Belgia berdarah Indonesia, disebut akan segera menyandang status WNI dan memperkuat skuad Garuda dalam dua laga hidup mati kontra Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Dengan tinggi badan 190 cm dan gaya main ala Virgil van Dijk, tak heran jika ia dijuluki Little Van Dijk, dan digadang-gadang bakal memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Kabar ini cepat menyebar ke media besar Cina, termasuk portal Sohu, yang menurunkan laporan khusus dengan tajuk provokatif. Tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Indonesia akan menaturalisasi Little Van Dijk, dan diharapkan bermain di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni. Tak hanya itu, Sohu juga mengulas latar belakang Struijk, mulai dari kekecewaannya terhadap Federasi Sepak Bola Belanda yang tak kunjung memanggilnya ke tim senior, hingga penolakannya terhadap tawaran dari timnas Belgia. Semua itu disebut menjadi alasan kuat mengapa Struijk kini mempertimbangkan Indonesia sebagai jalan baru dalam karir internasionalnya. Meskipun proses naturalisasi Struijk belum resmi dimulai, sinyal kuat bahwa ia tengah didekati PSSI terus bergema. Apalagi, musim ini ia tampil solid di Championship bersama Leeds United, dengan torehan 38 laga dan 5 gol, kontribusi besar yang ikut membantu timnya promosi ke Premier League musim depan. Namun yang menarik, laporan Sohu tersebut langsung memantik reaksi panas dari netizen Cina. Banyak yang mengeluhkan lambannya sistem naturalisasi di negaranya dibandingkan dengan Indonesia. Mengapa naturalisasi di Indonesia bisa begitu cepat, sementara satu pemain naturalisasi saja di Cina butuh waktu bertahun-tahun? Orang-orang di sini terlalu sibuk bikin aturan yang ribet, akhirnya justru merugikan diri sendiri. Ucap netizen asal Cina. Beberapa warganet Cina bahkan menyindir strategi PSSI yang dianggap memungut pemain dari Belanda. Indonesia sudah menaturalisasi lebih dari 20 pemain dari Eredivisie, Eerste Divisie, dan Championship. Kebanyakan bek, gelandang dan penyerangnya minim. Wajar kalau mereka masih kalah dari Kanguru. Sindir salah satu komentar, mengacu pada kekalahan Indonesia dari Australia. Komentar makin panas saat nama pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ikut diseret. Timnas Indonesia itu tim Belanda B. Bahkan kalau semua pemainnya Belanda, tetap saja tak akan berprestasi, karena pelatihnya minim taktik, tulis netizen Cina lainnya dengan nada nyinyir. Di balik komentar sinis tersebut, ada satu hal yang tak bisa disangkal, bahwa munculnya nama Pascal Struijk menunjukkan betapa seriusnya Indonesia membangun kekuatan sepak bolanya. Dan tampaknya, itu mulai membuat beberapa negara, termasuk Cina, merasa tidak nyaman. Kini, publik tinggal menunggu konfirmasi resmi dari PSSI. Jika proses berjalan lancar, bukan tak mungkin Struijk akan langsung debut melawan Cina di Gelora Bung Karno. Tambahan kekuatan besar bagi Garuda. Dan mungkin, sebuah mimpi buruk bagi para rivalnya di Asia. Apakah Patrick Kluivert akan berhasil memboyong sang Little Van Dijk ke Jakarta? Jawabannya mungkin akan segera terungkap dalam waktu dekat. Pekan terakhir Championship musim ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Di Stadion Swansea.com, Wales, Sabtu malam, 3 Mei 2025, gelandang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, resmi mencatatkan debutnya di kompetisi kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United. Marcelino masuk pada menit ke-77, menggantikan rekan senegaranya, Ole Romeni. Meski hanya bermain sekitar 15 menit, penampilan Marcelino cukup solid. Ia mencatatkan 7 sentuhan, 5 umpan akurat, dengan tingkat akurasi 100%. Tak hanya itu,
Ia juga mencetak 1 tackle sukses dan memenangkan 2 duel, juga dengan tingkat keberhasilan sempurna. Bukan hanya soal statistik. Debut ini membuat Marcelino mencatatkan sejarah baru, menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di kompetisi Championship Inggris. Sejarah ini langsung mendapat perhatian dari media asing, termasuk dari Vietnam. Media ternama dan Tri menulis, Marcelino Ferdinand telah membuat sejarah dengan menjadi pemain asli Indonesia pertama yang bermain di divisi kedua teratas sepak bola Inggris. Ini merupakan tonggak sejarah yang tak terlupakan. Mereka juga menyoroti perjuangan Marcelino untuk mendapatkan tempat di Oxford United. Sebelumnya, ia sempat tampil dalam laga Piala FA melawan Exeter City pada Januari lalu, walau hanya beberapa menit. Namun yang menarik, dan Tri juga menyoroti status Marcelino sebagai pemain langka, bukan karena performanya saja, tapi karena identitasnya. Di tengah dominasi pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Marcelino adalah wajah asli sepak bola nasional yang masih menjadi andalan skuad utama Garuda. Dukungan untuk Marcelino pun datang dari berbagai pemain naturalisasi Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen, Jordi Amat, dan Kevin Dix yang ramai mengucapkan selamat di media sosial. Kini, setelah menutup musim 2024-2025 bersama Oxford, fokus Marcelino akan kembali tertuju ke timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni dan kemudian menghadapi Jepang di kandangnya pada 10 Juni mendatang. Sayangnya, Marcelino dipastikan absen di laga pertama akibat akumulasi kartu. Ia baru bisa kembali saat laga pamungkas melawan Jepang. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Dan setiap pertandingan akan sangat menentukan. Debut Marcelino di Championship bukan sekadar catatan personal. Ini adalah simbol harapan. Bahwa pemain asli Indonesia bisa bersaing di level sepak bola Eropa, dan membawa mimpi Garuda terbang semakin tinggi. Pertanyaan klasik dalam dunia sepak bola, siapa pemain terbaik di dunia? Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Dan beginilah jawaban dari kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Dalam wawancara santai di kanal YouTube The Highway bersama Neil Petersen yang diunggah pada 3 Mei 2025, kiper berdarah Kediri itu menjawab dengan lugas, tapi penuh respek. Menurut saya Lionel Messi, ujar Paes. Tapi dia berbakat secara alami. Namun Paes tak serta-merta menomorduakan Cristiano Ronaldo. Justru sebaliknya, ia menyebut Ronaldo sebagai contoh sempurna dari kerja keras tanpa henti. Yang bekerja paling keras mungkin adalah Cristiano Ronaldo, katanya. Jadi saya bisa mengagumi keduanya. Bagi Paes, Messi dan Ronaldo bukan hanya legenda, tapi simbol 2 jalan berbeda menuju puncak dunia. Messi dengan bakat magisnya. Ronaldo dengan dedikasi ekstrim dan disiplin yang tak pernah kendur. Saya memilih Messi, tegasnya lagi. Tapi saya juga sangat mengagumi Ronaldo. Jawaban saya ini soal respek kepada keduanya. Uniknya, Paes bukan sekadar pengagum dari kejauhan. Ia sudah pernah berdua langsung dengan Messi 2 kali, karena kini mereka sama-sama bermain di Major League Soccer, Amerika Serikat. Messi bersama Inter Miami. Paes menjaga gawang FC Dallas. Dan meski mereka berada di sisi lapangan yang berbeda, Paes tahu betul, berhadapan langsung dengan Messi adalah pengalaman yang sulit dilupakan. Sayangnya, musim ini kedua mega bintang itu sama-sama gagal membawa klubnya ke final kompetisi benua. Cristiano Ronaldo harus angkat koper di semifinal AFC Champions League setelah disingkirkan Kawasaki Frontale. Sementara Lionel Messi dan Inter Miami terhenti di semifinal CONCACAF Champions League usai dikalahkan Vancouver Whitecaps. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.